Tiara, kenapa pindah-pindah? Saya nanyanya suka-suka saya aja. Azra, ya dah. Sekarang saya mau tanya dulu mengenai kerjasama dan inisiatif kalian. Jelaskan peran kalian untuk proyek ini apa, inisiatif kalian, dan bagaimana proses dari awal. Kan kita lama banget ya udah ngerjainnya sampai sekarang ini. Bagaimana cara kalian berkolaborasi satu sama lain? Mulai dari Rora, silakan Rora. Untuk kami dari awal memang sebenarnya tuh judulnya tuh bukan ini karena banyak banget kan kami sudah ngelis, tapi itu emang beberapa karena ada yang saya tidak terima, dan saat itu tuh memang saya tidak masuk grup. Kalau saya emang Safa doang. Azra sama Safa aja, dan dia nanya di grup kan banyak banget yang ngelis, dan akhirnya pas saya ngelis begini langsung lah ini ada, tapi itu kita semua ngasih list judulnya, dan akhirnya menurut kita tuh etika komunikasi ini lebih bagus. Iya, itu kan cara menentukan judulnya aja. Sampai ujung bagaimana cara sampai ujung. Nah, habis itu kita mencari-cari etikanya apa aja, kan kita ada 4 etika. Etika penolakan, berterima kasih, undangan, sama minta maaf, meminta maaf. Nah, itu materinya tuh kita rata-rata dari sensei kita nyarinya kan. Habis itu kita juga bagi-bagi gitu. Untuk Safa undangan, untuk Tiara minta maaf, saya terima kasih, si Azra penolakan. Nah, habis kita udah buat semuanya, kita saling tukar-tukar informasi juga. Kita saling ngedrop juga link-linknya, kayak kalau begini, pokoknya kita nggak saling cek satu sama lain nggak? Iya, saling cek satu sama lain. Kami tidak mengajarkannya potong kue, bukan kayak gitu, tapi kita langsung ngajarin tuh bareng-bareng. Karena kadang kita tuh selalu ngajarinnya lewat DC, kalau nggak chat langsung, kalau nggak bertemu secara langsung. Nah, sekarang pertanyaan saya, menurut kamu siapa yang paling kurang kontribusinya untuk proyek ini? Kalau yang paling kurang sih, menurut saya sih nggak ada. Nggak ada. Kalau gitu saya tanya, berapa nilai kamu untuk Safa kalau skalanya 0 sampai 10? Untuk Safa 9. 9. Untuk Tiara? Untuk Tiara 9. 9. Untuk Azra? Azra 10. Baik hati nih kamu ya, masih nilainya. Oke, sekarang gantian Tiara. Nanti. Untuk Safa Enggak sih, jelasin dulu, prosesnya jelasin dulu. Kita awalnya sama seperti yang tadi dijelasin Aurora, kita ngelis judul, ada beberapa judul yang mau kita pakai, cuman kita terakhir di etika ini karena satu dan lain hal. Dan setelah itu kita kumpulin PDF yang setelah yang sudah sensei berikan. Terus kita kumpulin informasi-informasi penting sesuai dengan etika, kan ada 4 tadi, yang minta maaf, undangan, penolakan, dan juga terima kasih. Terus abis itu kita bikin kita kumpulkan informasi dan kita ngecek satu sama lain gitu sih. Ini udah bener nggak? Ada tambahan nggak? Kayak gitu. Kamu sendiri apa kontribusinya untuk proyek ini? Saya menaruh isi dan juga membuat pertanyaan dan kunci jawaban, menjelaskan kunci jawaban. Berapa nilai untuk Azra menurut kamu? 10. Untuk Aurora? 9. Untuk Safa? 10. Nah, sekarang Azra silakan. Pada awalnya saya waktu online itu saya sama Safa dan Mas, terus kami berdua tuh benar-benar bingung, dan akhirnya kami drop judul-judul yang pas buat proyek akhirnya. Lalu setelah selesai kelasnya itu akhirnya Rora dan Tiara bantu buat nyari judulnya. Terus untuk kerjasamanya kami tuh nggak ada potong kue atau pokoknya benar-benar kerja bareng, ada yang sendiri-sendiri. Nah, kita akhirnya jadi kayak gini. Berapa nilai untuk Safa? 10. Untuk Azra? Untuk siapa? Rora? 9. Untuk Tiara? 9. Oke, dah silakan Safa terakhir. Kalau saya seperti yang lain juga, dari awal memang sudah ada rencana-rencana list-list, terus kemudian diskusi dan juga bimbingan dengan sensei. Oh, ternyata yang tepat untuk finalnya adalah etika, dan
berdasarkan kenapa kita memilih ini juga karena dari e-learningnya juga lebih, menurut kami lebih fokusnya tuh ke struktur. Etikanya juga ada tapi tidak begitu ditonjolkan banget. Jadi akhirnya memutuskan dengan bimbingan dengan saya dengan judul ini. Terus untuk pengerjaannya itu kami melalui lebih sering chat dan video call, call biasa, dan itu benar-benar aktif banget saling koreksi. Untuk pembagiannya tidak ada sama sekali. Berapa nilai untuk Azra? 10. Untuk Tiara? 10. Untuk Nora? 10. Ya, sekarang saya mau tahu, buka ada halaman daftar pustaka. Oke. Sekarang Azra mengerjakan yang mana? Penolakan. Oke. Tiara? Meminta maaf. Maaf. Safa? Benar. Undangan? Nora? Terima kasih. Ini kan tadi kalian ngasih nilainya kan tinggi-tinggi banget ya, terus udah gitu katanya nggak bagi-bagi kue, benar-benar makan sama-sama. Berarti yang tidak dikerjakan oleh diri sendiri harusnya tahu dong ya. Ya. Tiara mengerjakan yang mana tadi? Meminta maaf. Minta maaf. Sekarang saya minta Tiara menjelaskan etika dalam pos elektronik penolakan. Apa etikanya? Hai, yang pertama tidak boleh to the point untuk menolak. Jadi harus memberikan alasan kenapa menolak ajakan tersebut. Dan yang kedua harus menyatakan alasan kenapa menolak ajakan tersebut. Yang ketiga itu tidak memberikan kesan bahwa masih ingin memiliki keterkaitan di masa depan dan ingin bekerja sama walaupun di situasi kali ini tidak bisa bekerja sama. Cuma buka. Halaman berikutnya ada tidak? Halaman berikutnya langsung aja ya Soalnya per bab atau Per latihan soalnya per bab ini? satu topik Satu biasa. satu topik. Coba lihat lagi berikutnya. Ini untuk yang undangan. Ini Minta maaf. minta Nah, maaf. ini sebaiknya layoutnya latihan soalnya dipindahkan langsung per bab. Jadi ini kan kumpulkan latihan soal semua. Kalau orang yang nggak ngerti, nggak tahu ini latihan soal untuk tema yang mana, ngerti nggak? Jadi satu bab latihan soal, bab baru latihan soal, bab baru latihan soal. Ya, nah, sekarang gantian Rola. Rola apa catatnya? Saya berterima kasih. Oke, soal jelaskan tentang etika pos L meminta maaf. Meminta maaf. Yang pertama tidak boleh secara yang pertama jika membuat kesalahan langsung meminta maaf, tidak boleh menunda-nunda waktunya. Habis itu yang kedua kalau Ujian, jangan saling memberitahu. tidak boleh meminta maafnya tidak boleh secara gamblang langsung meminta maaf, harus diberitahu dulu kesalahannya di mana, dan pokoknya harus kita tahu kesalahan kita di mana, jadi kita bisa minta maaf. Justru Apa lagi? Dah. nomor 3 seperti itu, saya ingatnya juga Buka. Nah, itu tadi ada satu poin yang tertinggal. ya jangan terlalu panjang. Harus to the point, nggak boleh bertele-tele. Tambahkan, tidak boleh terkesan jadinya iwake. Itu kan catatan dari saya kan. Orang Indonesia kan gitu ya. Maaf saya terlambat, soalnya jalannya bolong, jadi saya nggak bisa lewat. Terus biasanya berputar-putar. Dan akhirnya terkesannya adalah nggak bisa diterima ya. Jadi bertele-tele supaya tidak terkesan menjadi alasan yang dibuat-buat dalam kurung iwake. Ya, lanjut berikutnya. Balik ke daftar isi. Safa dapat yang mana? Undangan. Coba Safa jelaskan untuk email berterima kasih tadi sudah ya? Sudah, Email saya. email berterima etika. Belum saja itu apa sih?
Tadi penolakan. Oh iya, Iya. terima kasih Iya, banyak. etika email berterima kasih apa etikanya? Sama. Etika post berterima kasih itu harus cepat-cepat, jangan menunda-nunda juga dalam berterima kasih. Lalu pastinya kan kita sudah menerima suatu materi ataupun materi. Nah kita Materi apa maksudnya? materinya itu misalkan berupa oleh-oleh atau Belum tentu berupa oleh-oleh. Bisa Non- jadi materi. berupa jasa, bantuan, iya, atau seperti itu. apapun itulah, belum tentu berupa benda kan? Iya. Lalu kita menjelaskan bagaimana perasaan kita tentang apa yang sudah kita dapat tersebut, seperti misalkan bantuan berupa ilmu. Pasti ini baru pertama kali saya nyemplung atau Baru bahasanya nyamperin bekerja di perusahaan ini berkat bantuan senpai, saya jadi tahu ini gitu. Coba buka dulu. Ada satu poin berterima kasih yang harus dilakukan apa? Ada kalanya, ada yang tidak tertulis di sini. Ada kalanya harus berterima kasih itu diulang di bagian penutup sama seperti tadi struktur. Ketika sesuatu yang diterima itu sesuatu yang sangat penting, belum tentu benda. Misalnya perusahaan ini nyaris bangkrut, tapi ada mitra lain yang membantu, entah memberikan suntikan dana atau memberikan proyek besar dan lain-lain. Itu kan sesuatu yang sangat besar. Nah itu tidak bisa hanya cukup dengan berterima kasih hanya dengan di bagian inti saja, tapi harus diulang. Jadi perlu ditambahkan catatan bahwa ada kalanya ucapan terima kasih harus diulang di bagian penutup, terutama untuk sesuatu yang diperoleh yang sangat penting untuk korporasi. Nah, sekarang Angela ngerjain apa? Penolakan. Penolakan, berarti yang belum dijelaskan adalah yang undangan. Coba apa etikanya? Dalam mengirim email post undangan harus mengirim beberapa minggu atau sebulan sebelum, seperti misalkan mau diadain. Menyediakan waktu yang cukup maksudnya. Iya, betul. Belajar pakai bahasa yang ringkas, jangan bertele-tele. Lalu di dalam post itu harus menjelaskan secara detail seperti tempat, waktu, lalu dokumen atau apa yang harus dibawa untuk undangan tersebut. Karena kan di perusahaan lain atau di perusahaan lain pasti sudah banyak jadwal, jadi harus beberapa minggu sebelum Menyediakan itu waktu yang cukup iya. untuk memberikan jawaban. Nah, Iya. terkait dengan undangan yang diberikan pada jumlah orang yang banyak, lebih dari satu, lewat email serentak, apa etikanya? ngirim pakai Pernah menjelaskan CC. Nah, menjelaskan dengan menggunakan CC. BCC. Jadi harus diperhatikan jangan sampai alamat email, terutama kalau misalnya itu pihak luar, bisa dibaca oleh orang yang tidak tahu sebenarnya itu paket konfidensialnya atau rahasia perusahaannya, harus diperhatikan ya. Oke. Dah, saya. Baik yang tadi ya.